Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 68. Arfan, apa kamu single? Perempuan itu mengulang pertanyaan. Bisa dibilang begitu, kenapa memangnya? Ujar menjawab dengan jengah. Gak apa-apa. Hanya membuat jawaban untuk ibu-ibu di grup, ujar Sofia tergelak lagi hingga kepalanya tertarik ke belakang. Astaga. Sepertinya kamu senang sekali menggosipkan aku di grup sekolah anakmu. Tentu saja, karena biasanya yang mereka gosipkan itu Kak Niko. Hampir setiap hari mereka bertanya tentang dia. Apa kamu tahu bagaimana perasaanku, waktu mereka bertanya tentang suamiku? Ujar Sofia menjelaskan. Apa kamu cemburu? Tanya Arfan, kini dia yang tergelak. Tidak, hanya saja aku merasa sedikit ketakutan. Kamu tahu? Ketakutan? Tanya Arfan mengerutkan dahi. Sofia mengangguk, rasanya seperti mereka sedang mengincarnya, jawab perempuan itu tergelak lagi. Kamu tahu, sebenarnya aku sedikit was-was akhir-akhir ini. Kadang merasa khawatir dia akan berpaling kepada perempuan lain, seperti dia berpaling dari Lara dulu. Arfan terdiam mendengarkan ocehan Sofia yang mulai serius. Aku menyadari, betapa banyak celah untuk perempuan lain mendekat dan masuk. Ditambah pekerjaannya yang sering pergi keluar kota. Kamu tahu, seperti yang dia lakukan denganku dulu, lanjut Sofia. Kamu mencurigai suamimu? Tanya Arfan mulai menimpali. Sofia terdiam sebentar, membenahi posisi Dikta yang mulai tertidur. Entahlah, hanya saja aku sedikit takut akan mengalami hal itu. Kamu sepertinya berlebihan. Iyakah? Tanya Sofia. Apakah sikapnya kepadamu berbeda? Tanya Arfan menyelidik. Maksud kamu? Sikapnya saat di awal kalian bersama sampai saat ini, apakah ada yang berubah atau berbeda? Ujar Arfan akhirnya bertanya. Sofia menggeleng. Dia malah semakin perhatian, dan kamu tahu sendiri, dia semakin posesif saja, jawab Sofia. Lalu, mengapa kamu malah memikirkan hal buruk semacam itu? Tanya Arfan lagi. Aku tidak tahu. Sepertinya aku tidak rela dia pergi bahkan hanya untuk bekerja. Sepertinya aku ingin selalu ada di dekat dia, jawab Sofia meledos. Arfan terdiam. Kamu tahu, aku tidak berpengalaman dengan hal semacam ini. Aku kan belum menikah, jadi mana aku tahu saran seperti apa yang harusnya aku katakan kepadamu. Sofia tertawa, astaga, aku lupa. Sambil menepuk kepalanya pelan. Sementara Arfan mencibir kesal. Sebaiknya kamu jangan memikirkan hal yang buruk, berpikir positif saja, dan doakan suamimu agar selalu berada di jalur yang semestinya. Sepertinya itu saran terbaik untuk saat ini, batin Arfan. Oh iya, Sofia baru ingat. Bagaimana dengan Mitha? Sekarang mengganti topik pembicaraan. Tubuh Arfan sedikit menegang. Bagaimana hubungan kamu dengan Mitha? Sofia bertanya lagi. Biasa saja, Arfan menjawab dengan malas. Kamu bilang dulu pernah mendekati dia? Sofia terus bertanya, sepertinya jiwa keponnya terus meronta. Arfan mengangguk. Terus kenapa tidak dilanjutkan? Tanya Sofia makin kepo. Arfan terdiam, dia tak terbiasa membicarakan urusan pribadi dengan siapapun. Dia terbiasa memendamnya sendirian. Tapi untuk saat ini, bicara dengan Sofia sepertinya hal yang bagus. Perempuan itu sangat menyenangkan dijadikan teman mengobrol. Arfan? Iya? Kenapa hubungan kamu dengan Mitha tidak dilanjutkan? Apa dia menolak kamu? Tanya Sofia lagi. Tidak. Terus kenapa? Aku dengar waktu kami ke Jogja, dia bertanya tentang kamu kepada Kak Niko. Terus aku juga mendengar suamiku mengatakan kepadanya, untuk bersabar menunggu kamu. Sepertinya dia mulai menyukai kamu, ujar Sofia terus bicara tanpa bisa ditahan lagi. Dulu dia masih SMA. Aku mendekatinya ketika ikut Pak Nikolas ke Jogja, dulu aku asisten beliau sebelum suami kamu menetap di Jakarta. Terus? Tidak lama setelah itu, tugasku beralih menjadi asisten Pak Satria,
setelah dia benar-benar diserahi tanggung jawab memegang perusahaan di Jakarta. Sementara Pak Nikolas pensiun dan pulang ke Rusia. Lalu, ujar Sofia begitu antusias seperti anak SD, yang sedang mendengarkan gurunya mendongeng. Suami kamu melarang aku mendekati Mitha, karena menurutnya dia masih anak kecil. Padahal Mitha sudah 17 tahun, ujar Arfan tergelak. Lagi gemes-gemesnya, ya? Ujar Sofia ikut tertawa. Membayangkan Arfan yang menyukai gadis ABG. Arfan mengangguk, kembali terbayang wajah remaja gadis Jogja itu. Yang dulu sempat menarik perhatiannya, setiap kali dirinya mendampingi Satria saat bepergian ke sana. Dia cantik, gumam Sofia menyela. Memang. Terus kenapa sekarang kamu tidak mendekati dia lagi? Dia sudah dewasa, juga sudah lulus kuliah. Kamu juga sedang tidak berhubungan dengan seseorang. Sok tahu kamu, serga Arfan, melirik Sofia sekilas. Tadi kamu bilang masih single? Memang. Bukankah itu artinya kamu tidak punya pacar? Iya. Terus maksudnya kamu menyebut aku sok tahu? Arfan mendengus pelan. Single bukan berarti aku tidak memiliki seseorang yang sedang aku sukai, kan? Maksudnya? Kamu suka kepada orang lain? Arfan tidak menjawab. Siapa? Teman kerja di kantor? Sekretaris? Siapa? Sofia meracau. Arfan masih terdiam. Arfan, kamu cerewet sekali. Lama-lama aku bisa pusing. Mengalihkan pembicaraan. Apa sedang bersama Pak Satria pun kamu secerewet ini? Tanya pria itu mengeluh. Sedikit, dia tidak pernah membiarkan aku bicara banyak. Dia selalu, tiba-tiba menutup mulut dengan tangannya, kemudian terkikik. Hampir saja dia membuka aibnya sendiri kepada asisten suaminya tersebut. Kenapa? Dia selalu apa? Arfan menjengit. Tidak ada, jawab Sofia mengulum senyum. Pria itu merengut. Jadi kamu sedang menyukai orang lain, ya? Tanya Sofia kembali pada topik sebelumnya. Arfan menghela napas, malas menanggapi obrolan dengan istri bosnya ini. Aku penasaran perempuan seperti apa yang sedang kamu sukai ini, ujar Sofia menangkup pipinya sendiri dengan kedua tangannya. Dia sangat beruntung disukai pria sepertimu, ucap Sofia lagi, tersenyum dengan kedua pipi merona. Arfan melirik pantulan wajah perempuan di belakang, lewat kaca spion di atasnya. Bibirnya berkedut seperti hendak mengatakan sesuatu. Namun ditahannya dengan keras, takut tiba-tiba keluar kata-kata yang tidak pantas. Hatinya sedikit mencelos, andai saja dia bukan Sofia. Andaikan perempuan itu bukan milik atasannya, andaikan dia adalah perempuan lain di luar sana, yang bebas dari ikatan pernikahan dengan seseorang. Dirinya sudah pasti akan segera mengungkapkan perasaan, dan berusaha untuk memilikinya untuk dirinya sendiri. Tapi sayang keadaannya tak seperti keinginan hatinya. Perempuan itu adalah kamu, Via. Istri bosku, dan perasaanku ini sudah salah, bisiknya dalam hati. Salah suamimu sendiri selalu mengirimkan seseorang untuk mengawasimu, yang menyerahkan semua laporan tentang kamu kepadaku. Dan mengetahui dia masih sangat menginginkanmu, walaupun dia tahu kamu menjalani profesi itu, membuatku merasa penasaran. Sehingga membuat aku mencari tahu lebih dari apa yang dia perintahkan. Kamu tahu rasanya seperti apa sekarang ini? Seperti kamu sedang mengalami kegagalan, untuk meraih sesuatu yang sangat kamu inginkan. Apa kamu bahagia, Via? Tanya Arfan tiba-tiba bicara setelah terdiam cukup lama. Gumam Sofia mendongak. Apa kamu bahagia hidup dengan dia? Tanya Arfan mengulangi pertanyaan. Iya aku bahagia, Sofia menjawab. Apa dia memperlakukan kamu dengan baik? Tanyanya lagi. Iya. Dia selalu memperlakukan aku dengan baik. Arfan terdiam lagi. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tanya Sofia mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat wajah Arfan lebih jelas. Aku hanya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kenapa? Hanya khawatir, akhirnya menjawab walau dengan terbata. Khawatir? Kepadaku? Sofia menjengit. Arfan mengangguk pelan.
Kenapa? Arfan menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang mungkin tak pantas untuk dia ucapkan. Aku selalu ingat waktu terakhir kali dia marah dan mengamuk, lalu melukai kamu. Sofia tertegun. Aku hanya mengira-ngira, apakah dia bersikap buruk ketika marah. Karena yang aku tahu dia susah dipulihkan ketika sedang marah. Ujar Arfan terkekeh, mencoba menetralisir perasaannya yang tiba-tiba sesak. Dia tidak pernah marah kepadaku, ujar Sofia menjawab pelan. Benarkah? Perempuan itu mengangguk. Kak Niko tidak pernah marah selain cemburu, dan itu bisa aku tangani dengan baik. Kamu tahu, aku punya cara sendiri untuk membuatnya melupakan kemarahannya, ujar Sofia dengan bangganya. Oh ya? Arfan menoleh sekilas. Sofia mengangguk. Apa? Perempuan itu hampir membuka mulutnya untuk berbicara, namun kemudian menutupnya kembali. Tidak mungkin dia membicarakan hal semacam itu dengan Arfan. Sofia tergelak. Malah tertawa? Ketus Arfan nyureng. Sofia kemudian mengulum bibirnya. Sudahlah, aku mau tidur. Perjalanannya masih lama, kan? Katanya, seraya menyandarkan punggungnya ke belakang. Lalu mencoba memejamkan mata, menyusul Dikta yang sudah terlebih dahulu terlelap. Arfan masih memperhatikan perempuan di kursi penumpang itu. Perasaanmu sangat salah, Arfan. Dan karena dia bahagia dengan hidupnya, maka sudah seharusnya aku merelakannya. Tidak boleh memelihara rasa yang tak pantas ini. Papi! Teriak Dikta, yang berlari begitu pintu ruang kerja itu dibuka. Tampak Satria yang sedang berdiri, menghadap jendela besar sambil menelpon. Pria itu memutar tubuhnya. Tersenyum, lalu membungkuk, mensejajarkan tubuh tingginya dengan gadis kecil itu, dan merentangkan sebelah tangannya lalu mereka pun berpelukan. Kemudian mengakhiri panggilan telepon, dan menaruh ponselnya ke dalam saku jasnya. Langsung dari sekolah? Tanya pria itu mengerutkan dahi, menatap Dikta yang masih mengenakan seragam merah putih. Gadis kecil itu mengangguk, masih dalam rangkulan sang ayah tiri. Satria menoleh ke arah Sofia, yang berjalan pelan menghampiri mereka berdua. Sebuah senyum tersungging di bibir keduanya. Sofia menghambur ke pelukan suaminya, dibalas dengan kecupan bertubi-tubi di puncak kepalanya. Kamu sehat? Tanya Satria, menatap wajah tirus di depannya yang nampak lelah. Sofia mengangguk sambil tersenyum. Sementara Arfan berdiri tak jauh dari mereka bertiga, menikmati rasa sesak dalam dada. Entah mengapa, dirinya tak ingin berpaling dari momen semacam ini. Menikmati luka, yang mungkin akan mampu membuat perasaan cintanya kepada perempuan milik bosnya hilang dengan segera. Om Arfan bawa mobilnya ngebut, Papi, ujar Dikta mengadu. Masa? Gumam Satria. Gadis kecil itu mengangguk. Seperti biasa, Pak, Arfan menyela. Om Arfan buru-buru katanya, Pih. Sambung anak itu lagi, yang turun dari pangkuan Satria. Om Arfan kan banyak kerjaan, Dikta, jawab Arfan mengelak. Padahal tadi Dikta mau makan dulu. Tapi Om Arfan terus aja jalan, nggak berhenti-berhenti. Ucap Dikta lagi menambah aduannya. Kan Om Arfan udah bilang nanti makannya sama Papi di sini. Lagian juga. Stop! Ini dari tadi berantem terus. Kayak kucing sama anjing. Ketu Sofia menyela. Bikin pusing. Menarik tangan putrinya perlahan menuju sofa di tengah ruangan, lalu merebahkan tubuhnya di sana. Dari jalan tol masih aja berdebat, ujar Sofia melipat kedua tangannya di dada. Satria menggelengkan kepala. Ya sudah, nanti kita makan di bawah, akhirnya menengahi. Oh iya, menoleh ke arah Arfan. Kamu belum menghubungi Mitha? Arfan mengetatkan rahangnya, menghela napas pelan. Belum, Pak, jawabnya. Kenapa? Satria menjengit, bukankah kita ada pekerjaan untuk dia? Mungkin sebaiknya kita rekrut orang lain saja, Pak. Tukas Arfan, menawarkan solusi lain. Kenapa orang lain? Tanya Satria menjengit. Kenapa harus Mitha? Tanya Arfan menyergah. Bersambung.